Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum kita masuk atau melanjutkan pelajaran kita tentang hadis arba'in atau syarah hadis arba'in, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu hadis arba'in. Hadis arba'in adalah hadis yang dihimpun atau dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Hadis ini mencakup tema-tema yang sederhana namun memiliki kandungan makna yang mendalam, mudah dipahami namun mampu menjawab banyak persoalan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Itulah sebabnya kumpulan hadis ini banyak dirujuk sebagai materi pelajaran sekolah hingga majelis-majelis taklim. Jelas bagi kita bahwa hadis arba'in ini adalah hadis prinsip-prinsip dalam beragama atau dasar-dasar dalam agama untuk mendalami agama secara keseluruhan, yaitu agama Islam. Baik, langsung saja kita masuk kepada hadis yang pertama, yaitu An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari yang artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap yang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini langsung diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita akan coba menjelaskan dari hadis yang pertama tadi, yaitu hadis tentang niat. Dalam perkataan Umar, dia mengatakan sami'tu, aku mendengar, bahwasanya kalau ada sami'tu maka hadis itu adalah hadis tingkat derajat yang tinggi. Karena apa? Karena dia langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niat ini adalah suatu bentuk amalan yang berdasarkan hati agar suatu amalan kita tersebut mengharapkan ridho atau wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfikuna illa batigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketahuilah, tidaklah engkau menafkahkan sesuatu pun demi mencari wajahnya Allah, melainkan pasti diberi pahala karenanya. Bahkan apa yang kau suapkan ke mulut istrimu. Jadi jelas bagi kita bahwa apabila kita melakukan sesuatu perbuatan, maka harus berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala.
atau mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yaitu apa yang kita perbuat atau amalan yang kita perbuat, maka Allah akan membalas amalan yang kita perbuat tersebut. Ada kalanya amalan itu berdasarkan amalan hati, amalan lisan, atau amalan perbuatan anggota badan. Contoh seperti amalan hati, yaitu bertawakal kepada Allah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amalan lisan. Amalan lisan ini sungguh banyak sekali, seperti contoh kita berzikir kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya amalan anggota badan seperti kaki, tangan, kita melangkah, kita mengayunkan tangan hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Apabila kita ingin berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah kita ialah kepada Allah dan Rasulnya. Apabila hijrah kita hanya untuk dunia atau menikahi seorang wanita, maka hijrah kita hanya itulah yang kita dapat. Maka jelaslah bagi kita bahwa niat ini adalah suatu yang membedakan antara suatu kebiasaan dengan ibadah, atau dengan ibadah yang lainnya. Contoh seperti seperti seseorang yang makan minum hanya melepaskan hasrat dan makan dan hausnya saja. Tapi orang yang kedua, dia makan dan minum sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Karena orang dua ini berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ibadah. Tapi orang yang pertama hanya makan dan minum, hanya sebatas kebiasaannya saja, maka tidak dinilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut contoh yang kedua, seperti si A mandi di sungai. Dia hanya melepaskan rasa hanya supaya dirinya segar, badannya segar, atau menghilangkan kotoran dari badannya. Tapi CB dia mandi dengan niat, dia mandi jenabat atau mensucikan diri. Maka di antara kedua ini yang paling dinilai pahala di sisi Allah adalah orang yang CB, karena niatnya adalah niat mandi jenabat untuk membersihkan dirinya karena Allah. Maka Allah membalasi pahala karena olehnya. Dan karena si A niatnya hanya sebatas kebiasaan, maka tidak dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut yang kedua, yaitu contoh membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti ada seseorang dia sholat 2 rakaat, hanya sholat sunnahnya saja, niatnya hanya itu. Tapi ada orang yang lain dia sholat 2 rakaat tapi niatnya sholat fardu. Maka antara dua ini sama-sama sholat tapi nilainya berbeda. Yang satu sholatnya sunnah dan satu sholatnya wajib. Maka itulah membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, tergantung dengan niatnya. Maka supaya kita lebih jelas, lebih paham mengenai tentang niat ini, bolehlah kita mencari sendiri perbedaan atau contoh-contoh lain mengenai tentang niat tersebut. Kata kuncinya ialah niat ini membedakan antara satu kebiasaan dengan ibadah, dan antara ibadah dan dengan ibadah yang lain. Selanjutnya hijrah. Hijrah ini adalah
meninggalkan. Menurut bahasa meninggalkan, menurut istilah adalah meninggalkan atau hijrah atau pindah dari suatu negeri yang kafir menuju ke negeri yang Islam. Maknanya apa? Datanglah pertanyaan kepada kita, apakah hijrah itu wajib atau sunnah? Baik, ada kalanya hijrah ini wajib, seperti apabila kita di negeri orang kafir, kita tidak bisa menjalankan syariat Islam, maka wajib kita hijrah dari negeri tersebut beralih atau pindah ke negeri yang lain, yaitu mayoritas Islam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu. Dan kedua, ada kalanya hijrah itu sunnah. Bagaimana dia dikatakan sunnah? Apabila kita berada di suatu negeri yang dimana negeri itu tidak kafir tapi fasik, dan kita berada di sana ada berpengaruh besar. Ada kalanya kita berdakwah, orang tersentuh, orang berubah, maka hukumnya sunnah kita berhijrah dari sana. Bahkan wajib kita berada di sana untuk mendakwahkan Islam kepada mereka yang dalam keadaan fasik gitu. Maka alangkah baiknya kalau kita berhijrah tersebut kepada suatu tempat karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah dan Rasulnya meridhoi kita juga hijrah kita, gitu. Dan timbul lagi pertanyaan dari orang lain, ada setelah wafat, bisakah kita hijrah kepada beliau? Jawabnya tidak. Kalau kita hijrah kepada beliau ketika hidup, ya boleh kita hijrah ketika dia hidup, itu emang dianjurkan sekali. Tapi kalau seandainya dia sudah mati, dia sudah di dalam tanah Rasulullah, maka kita tidak kita ke sana pergi hijrah, bukan itu maksudnya. Karena itu tidak dinilai pahala lagi. Tapi hijrah yang dimaksudkan di sana adalah ada suatu negeri yang di mana ada orang yang mempelajari tentang sunnah, syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hijrah ke sana untuk menuntut ilmu syariat Islam. Maka kita sama dengan hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya, karena kita menuntut ilmu syariat Islam gitu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrah yang kedua yaitu apabila dia hijrah hanya mengharapkan dunia, mengharapkan wanita yang dia nikahi, maka itulah hijrah yang ia dapatkan. Contoh, ada seseorang yang hijrahnya kepada ke negeri yang lain, di sana ada negeri yang mantap bisnisnya, ada wanita-wanita cantik yang dia nikahi, maka itulah yang dia dapat. Maka hijrah yang dia dapat, yang dia peroleh tersebut tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka alangkah pentingnya kita ini hijrah kita hanya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hijrah kita hanya untuk dunia atau untuk wanita yang kita nikahi. Usahakan niat kita ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beda antara orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas, ibaratkannya bumi dan langit gitu. Contoh, ada dua orang, dia sama-sama sholat subuh, tapi nilai pahalanya itu berbeda. Di mana letak berbedanya? Letaknya di niat. Yang satu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, lah dia melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi orang kedua hanya sholat, hanya takut karena dia takut dimarahi oleh kedua orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Itu bedanya. Dalam intinya kita melakukan segala perbuatan berdasarkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu tersebut kita mencari hanya kedudukan dunia, hanya ingin mendapatkan gaji yang besar, hanya bisa menguasai satu daerah atau satu kaum atau lain sebagainya, maka hanya itu yang kita dapat. Kita tidak dapat pahala, kita tidak dapat keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang yang tulus menuntut ilmu hanya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan wajahnya Allah, dan niatnya tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan surga baginya, seperti mana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan hanya untuk mencari wajahnya Allah, namun ia tidak bermaksud lain, hanya untuk mendapatkan harta benda dunia, ia tidak akan mencium semerbak wangi di surga. Itu adalah hadis tentang orang yang menuntut ilmu tidak mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wangi surga tersebut udah tercium berapa jarak dia dalam perjalanan, tapi dia tidak mencium. Karena apa? Karena dia mengharapkan menuntut ilmu itu bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan niatnya ikhlas karena Allah, tapi hanya mengharapkan dunianya saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita akan lanjutkan pertemuan kita selanjutnya tentang hadis yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.